حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 2. Ini kalau nomor handphone nomor cantik nih, mahal 222. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Mursidi SSMPD beserta seluruh jajaran pengurus yang tak dapat untuk saya sebutkan gelar jabatannya masing-masing, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, rekan-rekan pemuda-pemudi, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirat, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja, karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut serta pantas untuk kita puja dan juga kita puji. Sedangkan kita ini tak layak untuk dipuja dan tak patut untuk dipuji. Kenapa? Karena kita tanpa Allah tidak adalah sesiapa. Kita boleh begini, boleh begitu, dapat jabatan ini, jabatan itu, punya harta sebanyak ini dan itu, semuanya karena Allah. Karena itulah di antaranya zikir yang kita baca setelah kita sholat itu, ini meyakinkan diri kita bahwasanya kita ini tidak ada apa-apa bila Allah tidak memberikan kemudahan. Zikir ini dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Di antaranya diajarkan zikir setelah sholat itu adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa maknanya ini? Ini zikir kita baca, kita hafalkan semenjak kita dulu sekolah dasar. Saya menghafal ini dulu sekolah dasar, karena memang di kampung saya itu zikirnya sama-sama. Jadi automatically kita di belakang itu hafal, walaupun tak tahu maksudnya. Inilah oleh Imam Asy-Syafi'i, memang zikir itu untuk pengajaran boleh bersama. Jadi hafal nih, Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tak ada sesuatu yang bisa menghalangi nikmat itu datang ke kita kalau Allah pengen memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan takkan ada yang bisa memberi kita suatu nikmat kalau Allah memang enggak pengen bagi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd,
Usaha yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh apapun kalau Allah nggak mau bagi. Jadi nikmat-nikmat yang kita dapat itu walaupun ada ikhtiar pendahulu yang kita lakukan, tetapi bukan itulah penyebabnya nikmat itu datang. Nikmat itu datang karena Allah mau membaginya ke kita. Ini yang harus kita sadarkan diri kita ini, bahwa tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Sebab itu pula di setiap zikir pagi dan petang kita itu, Nabi mengajarkan pula kita berzikir. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan nikmat engkau ya Allah tolonglah saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, engkau jangan pernah tinggalkan saya walaupun hanya sekejap mata. Jadi kita nggak pengen Allah tinggalkan walaupun hanya sekejap mata. Mengapa Nabi ajarkan zikir ini? Karena kalau Allah sudah meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata saja, tak tahulah arah badan nih, kaki dan tangan mau dilangkah dan dilambaikan. Begitulah sejatinya kondisi kita hari ini. Saya baru pulang dari perhelatan musabaqah tilawatul Quran di Kota Bagan Api, Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu pemenang dari musabaqah ini ngechat saya setelah pengumuman pemenang. Karena kita tak terlalu jauh berbeda umur, masih manggil abang kalau bahasa umumnya. Bang, rasanya saya ini tak mungkinlah menang. Kenapa? Karena saya sebenarnya kemarin waktu final itu salah baca. Salah. Lalu saya jawab, Adinda, kamu harus pahamkan dirimu bahwa kamu menang itu bukan karena kamu hebat, tetapi kamu menang itu adalah karena Allah bagi. Sadarkan diri itu, bahwasanya kita menang bukan karena hebatnya kita lalu menang, tetapi kita boleh menang lomba, menang apa saja, itu karena Allah mau bagi kita. Ustadz Darajat tadi cerita sama Pak Mursyidi, ini lawan saya dulu nih waktu musabaqah, tapi saya nggak pernah menang, dia menang terus. Sebenarnya saya menang itu bukan karena saya hebat, karena Allah masih mengamanahkan pemenang itu ke saya. Sebenarnya yang lain tuh hebat-hebat aja, hebat juga. Tetapi mengapa saya yang Allah pilih untuk menang? Allah suka aja begitu. Ngapa suka? Tidak tahu. Ya kan? Jadi seolah-olah Allah itu bercakap dengan pemenang tadi. Menang ya, kata Allah. Iya ya Allah. Tapi kemarin salah baca kan? Iya ya Allah. Nah, tahu kan? Mengapa kamu salah baca aku bisa menang? Berarti yang hebat itu bukan kamu. Terbukti kamu salah. Tapi menang juga. Berarti menang itu bukan karena hebatnya kita. Tetapi Allah memang pengen bagi nikmat. Jadi salah bisa menang itu justru menyadarkan diri kita, kita nggak ada apa-apanya sejatinya kalau Allah yang sudah menentukan segala sesuatu. Karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sombong. Karena itulah mengapa ketika orang memuji kita, Bapak hebat ya Pak, sekarang kebunlah luar biasa. Ibu hebat ya Bu, anak ibu jadi apa namanya berhasil semua. Kata orang Melayu, jadi orang sadonyo. Memangnya selama ini tidak jadi orang. Itu bahasa orang Melayu ngomong gitu kan. Si anu ini dah jadi orang. Nah, kalau udah gimana gitu dianggap jadi orang. Kalau belum gimana nggak jadi orang. Ya begitu istilahnya. Pemilih orang Melayu begitu. Nggak usah dibahas. Memang begitulah bahasanya. Anak ibu udah jadi orang semua, berarti udah berhasil dan sukses. Jadi ibu-ibu nggak perlu berteori juga. Oh ya saya nih kalau mendidik anak begini begitu begini. Nggak gara-gara itu juga. Lalu mengapa dia boleh berhasil? Ya karena Allah pengen bagi nikmat itu ke kita.
Sebab kalau teori bukti digunakan orang, saya dulu kalau mendidik anak terus begini. Lakukanlah teori yang sama. Kira-kira hasilnya sama enggak? Tak sama. Berarti kan bukan karena itu, tetapi karena biiznillah. Sebab itulah mengapa Nabi Sulaiman memahami hal ini. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Ratu Balqis itu negerinya Sabak. Itu letaknya di Yaman. Terus Sulaiman punya kerajaan di Palestina. Jarak antara Yaman ke Palestina itu sekitar 1.500 kilo. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ukurlah sendiri. Nah, kalau percaya, ya udah kita pakai aja ukuran ini. Itu bisa dipindahkan singgasana itu hanya dalam waktu sekejap. Sekejap itu sebelum mata berkedip. Lalu walladzina 'indahu 'ilmun minal kitab, ketika Nabi Sulaiman melelang pemindahan singgasana Balqis ini, maka bercakaplah seseorang yang paham tentang kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sulaiman katanya, aku bisa memindahkan singgasana Balqis itu dari Yaman ke Palestina ini qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Wah, keren enggak? 1.500 kilo, belum lagi berkedip mata tuh, barang tuh nyampe. Kalau anak muda sekarang cakap WOW. Apa tuh WOW? Wow. Wah, gitu. Cara menyebutnya itu harus wow, oh gitu. Kalau wow, jadi nggak enak dah. Ya. Jadi sebelum mata Sulaiman berkedip, singgasana itu nyampe di depan Sulaiman. Ketika singgasana itu nyampe, apa kata Sulaiman? Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qal. Ketika singgasana itu sudah berdiri di depan Sulaiman, apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karunia Tuhanku, kata Sulaiman. Tidak ada Sulaiman itu berkata begini, begitu jadi raja tuh. Tidak gitu katanya. Tetapi Sulaiman paham ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memuji hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat juga salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, ada kue nak? Enggak. Kalau ngaji dibeli las enggak pakai kue ya. Nah, saya menyesuaikan. Kalau memang ada makan-makan, kita perbanyak waktu makan-makan, kita peringkas waktu ngaji. Ada Pak Haji? Ada ya? Berarti ya. Tema kita dibuat oleh Ustadz Muhammad Hatta Rambe. Kata beliau tadi, beliau ini pernah jadi mahasiswa saya. Yang saya pikirkan itu berarti tuanya badan saya. Hatta yang dah begini rupanya pernah jadi murid saya. Hatta membuat judul detik-detik waktu di sisa-sisa umur. Ternyata sekarang ini tinggal sisa-sisa umur kita lagi. Kalau sisa itu mana banyak yang namanya sisa itu mana banyak modal daripada sisa. Yang sudah berlalu atau sisa? Mana yang lebih banyak? Banyak yang sudah berlalu. Namanya sisa, ini sisanya. Berarti yang sudah kepake itu lebih banyak daripada sisanya. Berarti kajian kita ini memaklumkan kepada kita bahwasanya sisa umur ini lebih pendek daripada yang sudah dipakai. Berarti kematian kita semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kata Allah, saya pergilirkan hari-hari itu. Bergilirlah hari dari Ahad ke Senin, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, begitu seterusnya sampai Sabtu kembali ke Ahad. Mutar terus sampai lagi ke Sabtu. Hari-hari ini mutar lalu bergantilah menjadi pekan. Pekan ini bertambah menjadilah bulan. Bulan pun bertambah menjadilah tahun. Untuk apa Allah putar-putar waktu ini? Kata Allah, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah pergilirkan hari-hari ini sebenarnya Allah pengen menengok kita nih semua. Akankah kita semakin hebat iman kita semakin hari itu bertambah atau bukan? Kalau semakin hari bertambah semakin hebat iman kita, mantap. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah pengen kita semakin hari bertambah itu imannya semakin mantap? Karena Allah itu pengen kita semua ini masuk surga. Gimana ceritanya? Kata Allah begini. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ini mohon maaf Pak Haji Mursidi, memang nama saya pula situ. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Memang tak wal mursidi dia, memang maghfirah sini. Ya. Ini bukan saya cari-cari ayatnya, kebetulan tadi nyambung dia ke sini. Dia memang kalau jemaah ini agak tegak kepalanya, ide kita timbul banyak. Tapi kalau jemaah ini, itu hilang akal kita Pak, hilang bahan. Makanya tadi syukur kepada Allahnya panjang. Itu kalau diteruskan tadi itu, pokoknya cerita itu sampai selesai. Untung masih ingat. Rupanya berselawat belum tadi kan? Panjang kali ini. Jadi kata Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu pengen mengajak kita semuanya ke surga. Tanpa kecuali. Semua yang namanya manusia itu Allah pengen kita masuk surga. Itu rencana Allah menciptakan kita. Tapi kan banyak orang ini berdosa Ustaz. Makanya ayat ujung tadi, wal maghfirati biiznih. Allah itu memasukkan kita ke surga wal maghfirati biiznih, dengan ampunan izinnya. Dengan ampunan karena izinnya. Jadi kita ini boleh nanti masuk surga bukan karena hebatnya amal kita. Sama dengan cerita kita tadi, menangnya kita, punya harta begini bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah bagi. Kita nanti boleh masuk surga bukan karena hebatnya amal ibadah kita, tetapi karena wal maghfirati biiznih, karena Allah telah mengampuni dosa kita. Sebab itulah zikir pertama setelah kita sholat tadi apa? Astaghfirullah. Bapak-bapak pernah enggak mikir, nanya, mengapa sebabnya Nabi mengajarkan kita zikir setelah sholat itu istighfar? Seharusnya zikirnya adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena kita baru selesai melaksanakan sebuah kebaikan. Kalau di Pekanbaru itu ada pusat perbelanjaan. Pergi kita ke pusat perbelanjaan itu, nampaklah orang pakai rok pendek. Nampak sama kita. Astaghfirullah. Tapi mata situ aja. Ya. Kenapa astaghfirullah? Karena dosa kan. Tetapi mengapa tadi begitu selesai sholat istighfar? Apakah sholat itu berdosa? Enggak. Lalu mengapa Nabi mengajarkan kita istighfar? Karena dalam sholat tadi itu sebenarnya kita ini enggak husuk-husuk amat juga. Kadang sebagian kita ini 4 rakaat sholat itu 4 masalah selesai. Rakaat pertama memikirkan ini itu bayang. Sehingga imam itu salah, tak tahu makmum itu. Begitu selesai sholat itu, tanya oleh imam, saya tadi rasanya salah. Pak, entah.
Tidak tahu jemaah ini, dia dah sibuk lah menghayal tak apa-apa. Makanya karena sholat pun kita tidak fokus, Allah nggak marah. Lalu bagaimana caranya? Minta ampunlah selesai sholat, istighfar. Jadi mana yang hebat dari ibadah kita ini? Tidak ada. Lalu mengapa juga kita masuk surga? Karena Allah mengampuni. Itu sebab lagi-lagi tidak ada ruang untuk kita menyombongkan ibadah kita. Karena ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Bersedekah kadang rindu minta dipuji. Kalau tidak dipuji, merajuk. Mana? Awalnya pengen ikhlas, sedekah atas nama Allah. Lalu ketika ditanya, sedekah, siapa buat namanya Pak? Buat dialah hamba Allah. Siapa? Dah buat nama Pak? Tidak usah lagi. Hamba Allah. Begitu diumumkan waktu hari Jumat, sedekah yang telah kita terimakan, infak sedekah yang telah kita terima pada pekan ini, pertama Ibu Tungiem 500.000, Ibu Painem 300.000, Pak Paijo 250.000, hamba Allah 500.000. Aku ini tadi nih. Begitu disebut hamba Allah 500.000 tu, disikunya kawan sebelah. Kenapa Pak? Tahu kan enggak siapa tu? Enggak tahu siapa. Akhirnya tersebut juga jadi. Ya. Enggak tahan juga kadang. Sebenarnya bersedekah itu boleh enggak disebut nama? Boleh. Yang enggak boleh itu disebut-sebut. Karena kata Allah, bersedekah itu sirra wa alaniyah, disembunyikan atau dinampakkan. Nampakkan boleh. Orang-orang seperti saya ini kalau bersedekah boleh dinampakkan supaya masyarakat itu termotivasi. Awak ustadz cerita sedekah-sedekah tapi tak pernah nampak bersedekah. Kata jemaah, saya tak pernah nengok ustadz ini nengok bersedekah. Ayo nampak bersedekah. Makanya itu ketika Ustadz Somad dia bersedekah, dikeluarkannya dompetnya, ambillah semua nih. Itu sebenarnya bukan riak. Dia sedang ingin memberikan motivasi ke jemaah. Dia cerita sedekah, dia bersedekah. Ini cerita sedekah, sedekah. Silakan. Lewat barang di situ. Kok senyum Pak? Sedekah juga senyum tuh kan? Tak mau gitu deh. Jadi sebab itulah kalau kita mau pergi haji, kata Nabi, fa'adzinu, kasih tahu orang-orang. Mengapa dikasih tahu orang-orang? Nanti ria, bukan, agar yang lain termotivasi. Jadi menyebut nama itu ya tergantung motivasinya lah apa. Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kembali ke kajian kita tadi, bersedekah kadang kita masih rindu ingin dipuji. Mana yang hebat dari ibadah kita? Tak ada kadang. Karena itu setelah beribadah itu istighfar diperbanyak. Nabi saja yang nggak pernah salah istighfarnya tak kurang 100 setiap hari. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Lalu setelah kita melakukan berbagai kebaikan yang tidak utuh karena Allah tadi, bagi Allah itu tak apa. Minta ampunlah kepada Allah. Sebab itu selesai solat tadi kita minta ampun kepada Allah karena ibadah yang kita lakukan tadi itu tidak sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu tak apa. Yang penting setelahnya kita istighfar mohon ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan. Intinya Allah itu pengen kita masuk surga. Berbagai strategi lah dibuat Allah. Banyak pendosa Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah pengen kita masuk surga. Nah, dengan berjalannya waktu, bertambah waktu, tentulah kematian kita tuh semakin dekat. Karena itu tadi Hatta buat judulnya di sisa waktu. Karena pastinya begitu waktu itu bertambah, maka kematian kita semakin dekat.
Kalau kematian semakin dekat, maka Allah pengen katakan kepada kita, kalian harus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin hari itu bertambah, kalian semakin baik. Semakin hari itu bertambah, kalian semakin baik. Untuk apa kami semakin baik, ya Allah? Karena peluang mati kalian semakin dekat. Begitu waktu itu bertambah, peluang mati kalian semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Begitu betul-betul mati kalian itu datang, kalian sedang melakukan kebaikan, maka kalian mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang pengen Allah. Makanya kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu. Dengan bertambahnya waktu tadi itu, maka iman kita semakin baik. Mengapa iman harus semakin baik? Karena mati semakin dekat. Kalaulah mati itu betul-betul datang kepada kita dalam melakukan berbagai kebaikan, iman yang mantap, mati dalam keadaan baik, masuk surga. Rencana Allah tadi sukses. Allah itu sayang ke kita. Di mana letak sayangnya? Allah selalu ingatkan setiap perjalanan umur kita ini. Karena itulah Allah berfirman begini. Kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini Allah bercerita tentang proses perjalanan hidup kita. Ini betul tadi. Kita tuh sedekah keluarkan kotak. Bapak Ibu sama Allah berbahagia, Allah bercerita tentang proses perjalanan hidup kita. Dari pertama emak kita mengandung kita, lalu kita lahirlah. Kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Lalu sampailah kalian itu berusia dewasa. Balagha ashuddah. Sampailah kalian itu pada usia dewasa. Wa balagha 40 sanah. Lalu sampailah umur kalian itu 40 tahun. Sebenarnya saya tak pengen ngaji umur 40 tadi, tetapi saya tengok orang-orang yang datang nih 40 ke atas, maka inilah kaji nampak. Mengapa Allah bercakap umur kita sampai 40? Dari kita dulu dilahirkan emak kita, jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampailah umur 40. Allah kalau menyebut angka secara pasti, itu pasti punya makna tersendiri. Sehingga kata para ulama tafsir, mengapa Allah menyebut angka 40? Karena ternyata umur 40 ini adalah batas maksimal usia kita. Batas usia maksimal gimana maksudnya? Begini. Dari 0 tahun kita lahir di dunia ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 20 tahun, 21, 30 tahun, 31, 32, 40 tahun. Itu perjalanan umur ini dari 0 tahun sampai 40 itu naik mendaki 40. Begitu dah 40, itu dia turun ke bawah. 41, 42, 43. Tidak naik lagi. 44, 45, 46. Turun kemana? Turun menemui kematian kita. Mengapa umur 40 ini Allah sebut? Karena biasanya kalau umur dah 40, maka sisanya sulit ada 40. Maka tadi bahasanya sisa umur. Umur dah 40, sisanya susah ada 40. Ada enggak yang berumur 80 dalam masjid? Tak ada. Kemana perginya? Dah lewat dah. Karena umur itu kata Nabi, a'malu ummati ma baina sittina wa sib'in. Umur umatku itu kata Nabi Muhammad SAW itu antara 60 dengan 70 aja. Wa aqallu an yajudu zalik. Yang sampai 70 itu aqallu, sedikit. Karena itu 80 itu jarang.
Ada, tapi satu-satu. Maka itu kata Allah, kalau umur kalian lah 40, itu sisanya hampir dipastikan tidak ada lagi 40. Lalu siap-siaplah mati, kata Allah. Sebab itu kalau umur dah 40, Allah kirimkan kita berbagai penyakit. Jadi umur 40 ini penyakit mulai datang. Kolesterol naik, tensi naik, apa lagi? Gula darah naik, asam urat. Asam urat ini tak naik, asam urat ini turun. Turun kemana? Turun ke kaki. Nah, maka kalau asam uratnya turun ke kaki, ginilah jalan. Ya kan? Jadi kacang-kacangan dan sayuran hijau itu adalah obat penurun asam urat. Cobalah makan kalau tak turun dia, ya kan? Mengapa Allah bagi penyakit ini dah di atas umur 40? Sebenarnya ini bentuk kesayangan Allah ke kita. Karena persis ketika kita sakit itu ingat apa? Ingat mati. Tapi kalau badan tak pernah sakit, itu biasanya agak sombong sih. Inilah sebabnya Allah bagi penyakit ini bukan Allah jahat, Allah sayang. Jadi yang namanya asam urat, gula darah, tensi, itu persis kata ahli kesehatan nggak bisa disembuhkan. Kalau dah dapat, dia terus ada, tinggal dijaga saja. Jangan dia melebihi batas yang ditentukan. Sama dengan uban. Uban kalau udah tumbuh, tidak bisa dicegah lagi. Disemer pun dia tumbuh lagi gitu. Karena itu kata Allah, waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada mereka. Apa peringatan itu? Uban. Jadi uban ini peringatan. Peringatan apa? Peringatan bahwasanya kematian kita sudah dekat. Mata mulai tak nampak. Saya dulu nengok ayah saya waktu saya kecil-kecil, kalau beliau membaca tuh gini. Saya protes ke ayah, kenapa pula ayah jauhkannya jauh? Kalau tak nampak tuh dekat kan lah. Sekarang awak dah nampak tuh. Rupanya memang mata nih kalau dah tua tuh tak nampak, dijauhkan. Awak pikir lah kalau tak nampak tentu di dekat kan? Semakin tak nampak. Jadi yang sudah bermasalah dengan mata, sebenarnya itu tanda mati sudah dekat. Datanglah keluarga saya ke Pekanbaru, Maghfirah. Ini mata saya ini kalau membaca tuh tidak sampai 5 menit berair mata tuh, bersatu semua huruf tuh nampak. Mana dokter mata yang mantap di sini? Datanglah ke dokter mata. Begitu antrian nyampe, masuk ke ruang dokter. Oh ya, silakan duduk Pak. Nah, kata dokter gitu, suruh duduk. Apa keluhannya Pak? Saya ikut. Ini dok, kalau membaca itu belum sampai 5 menit lagi mata ini berair. Kadang sering sakit kepala. Kata orang-orang ini pengaruh mata. Oh ya, saya periksa ya Pak. Sambil periksa-periksa itu kata dokter, oh ya, umurnya sekarang berapa Pak? Kata dokter tadi, 43 dok. Oh, kata dokter tadi. Oh. Kenapa dok? Ya, kalau umur udah di atas 40, fungsi mata mulai berkurang. Kata dokter itu gitu. Sebenarnya itu bahasa halusnya. Seharusnya tidak gitu kata dokter. Oh, dah 43 Pak. Iya, mati dah dekat dah Pak. Seharusnya gitu. Tapi kalau dokter ini cakap macam itu, tentu tak laku lah dokter ini nanti. Begitu orang keluar dari ruangan dokter, sumpah aku tak datang dokternya. Kasar orangnya. Wah, kan? Sebenarnya maksudnya sama aja.
Ya nggak apa-apa, bapak nanti boleh menggunakan kacamata. Kalau bapak nggak mau ribet dengan kacamata, bapak boleh menggunakan lensa tanam. Nanti kita masukkan lensa di matanya. Nah, tinggal pilih yang mana. Wah, itu ternyata sebabnya mengapa mata kita mulai bermasalah penglihatan. Ada lagi keluarga saya datang, dia mohon maaf kalau mau kencing itu tidak puas. Setelah terkencing ada lagi rasanya sisanya, tidak puas, belum lagi sampai 5 menit dan tidak terkencing lagi. Bawa ke dokter urologi. Diperiksa, pakai USG macam ibu-ibu nak melahirkan, orang hamil tengok di perut, nampak di layar. Kata dokter, itulah masalahnya mengapa kencing bapak itu tidak tuntas. Ternyata prostat bapak sudah mengembang, kata dokter tadi. Lalu saya nyerocos bertanya, maaf dok, kira-kira prostat ini ada tidak pengaruh keturunan? Mengapa saya tanya pengaruh keturunan? Karena ayah saya sudah operasi prostat 3 kali. Kalau dia jawab ada, katanya, berarti siap-siaplah saya kena operasi. Tapi jawaban dokter tadi tidak gitu. Pak, katanya, seluruh yang namanya laki-laki, kalau umurnya sudah di atas 40 tahun, automatically prostatnya mengembang. Ingatlah saya firman Allah ini tadi, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah ternyata sudah sebut umur 40. Tergantung nasib lagi Pak, kata dokter tadi. Memang nasib kita ini beda-beda. Ada prostatnya yang mengembangnya ke samping, ada prostatnya yang mengembangnya ke atas. Bapak ini mengembang prostatnya ke atas sehingga mengganggu kantong kemih yang ada di atasnya, kata dokter. Ada orang yang memang dia mengembang, tetapi mengembangnya ke samping, lalu nggak terganggu kantong kemihnya di atas. Biasa aja dia. Sebenarnya bukan berarti prostatnya tidak mengembang, mengembang juga. Tapi nasibnya baik, tidak mengembang ke atas, ke samping. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Memang tak ada yang salah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah ingatkan ini? Sebenarnya Allah sayang ke kita, bahwasanya kematian kita semakin dekat. Berbagai organ tubuh kita mulai Allah tarik sedikit demi sedikit fungsi dan kekuatannya. Untuk apa? Mengingatkan kita akan kematian kita. Sebab itulah kalau umur sudah 40 tahun, Bapak Ibu ama Allah yang berbahagia, kata Allah, Rabbi, memohonlah kalian kepada Tuhan kalian, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian agar kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. An ashkura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur apa maknanya? Setiap nikmat apapun yang kita dapatkan ini pasti karena Allah, lalu gunakanlah nikmat itu kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ibu-ibu ini protes. Kalau memang betul umur 40 itu mati semakin dekat, tetapi mengapalah bapak-bapak ini punya puber kedua, Ustaz? Ini ibu-ibu tanya. Ibu-ibu ini sering bertanya, ada enggak kira-kira bapak-bapak ini puber kedua, yaitu umur 40. Karena itu ibu-ibu ini yang punya suami umur dah 40, itu mulai khawatir. Karena katanya laki-laki ini ada masa puber kedua, yakni umur 40. Bapak kemarin merasa enggak puber 40? Terasa enggak? Bu, terasa enggak suami ibu umur 40 puber kedua? Oh, terasa, kata Pak. Sebenarnya setelah saya baca, saya teliti, berkonsultasi, tidak ada puber kedua. Tetapi mengapa laki-laki ini kalau umur 40 nak berbini lagi? Ini pertanyaan. Asal umur 40 nak berbini. Sehingga ibu-ibu ini risau. Sebenarnya umur 40 si laki-laki ini ingin kawin lagi bukan karena puber kedua. Tetapi biasanya umur kalau udah 40, karir seseorang itu mulai menanjak. Kalau karir sudah menanjak, duit banyak. Kalau duit dah banyak, selera berubah. Ini masalah. Sementara ibu tidak berubah-berubah. Itu masalah.
Kuat ketawa bapak-bapak ini kan terasa sama dia. Jadi masalahnya bukan pada puber kedua. Kita dulu zaman-zaman susah. Ini Pak Mursidi dulu katanya orang pertama di daerah sini. Ini negeri ini dulu susah. Prof Mujahidin, Prof Saifuddin yang cerita Pak Haji Mursidi itu teman saya, guru saya. Dia cerita susahnya dulu. Memang susah lah dulu memang. Jadi kalau dulu susah makan ubi dah senang. Ya kan? Dapat goreng pisang tuh tanggung senang hati. Dapat jajan es krim aja itu, wow luar biasa Pak. Saya dari Batu Rijal tuh pergilah upacara bendera ke Peranap. Nggak tahu saya orang rupanya sebelum upacara tuh jajan-jajan dulu. Awak tak ada bawa duit. La ilaha illallah. Memang bukan tak ada bawa duit, memang tak ada dibekal duit. Duit itu tak ada. Nengok orang jajan es tontong itu tong-tong itu kan. Pakai kerupuk dah Ustaz, derajat. Oh, kerupuk aja tu. Untunglah ada kawan. Mau nak tanya. Bisalah menginyam sikit ya. Yang banyak-banyak nak deh. Ini saya ceritakan di sini. Prof Mujahidin pernah cerita ke saya pernah putus sekolah kata beliau. Jadi nengok orang upacara itu saja, pengennya nengok berbaris di barisan upacara itu kata beliau. Pengen ikut baris dengan orang yang upacara. Gitu beliau cerita. Jadi kalian kalau saya nengok kalian main-main upacara ini sedih saya katanya. Karena dulu saya sebenarnya pengen masuk barisan orang yang berupacara itu. Begitu susahnya dulu hidup. Tentu selera ketika itu ya apa adanya. Sekarang duit dah banyak. Dan celakanya pula perempuan-perempuan ini suka aja ke kita kalau duit kita dah banyak. Itu masalahnya Pak. Jadi masalahnya bapak-bapak ini pengen kawin lagi itu bukan masalahnya pada diri dia juga. Perempuan itu pula dia maunya kalau duit kita sudah wajah tidak terlalu penting sama perempuan-perempuan ini. Makanya saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa, kalian yang terlahir dengan wajah yang di bawah standar tidak usah sedih. Cari duit banyak-banyak nanti tinggal tunjuk ya. Karena itulah orang-orang terkadang dari segi wajah tak terlalu beruntung tapi duit banyak, istrinya sampai 2-3. Kok bisa? Perempuan itu tak ditengoknya wajah kita Pak. Yang penting kata Ustadz Muhammad Hatta Rambe, hepeng menghatur negarawan. Wah, itu ya kan? Tapi ibu-ibu di sini ndak. Maksud saya tuh ndak beda. Ketika membahas tentang hukum perkawinan, masuklah materi tentang poligami. Saya tanya ke mahasiswi-mahasiswi itu Pak Haji Mursidi, mau enggak kalian jadi istri kedua, ketiga, keempat orang? Tak mau. Tapi kira-kira kalau yang datang tuh Raja Brunei mau enggak? Enggak bisa jawab. Gitu deh. Enggak mau Pak, enggak mau apa? Enggak mau nolak. Jadi memang itulah dunia. Jadi Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia yang membuat laki-laki itu terkadang pengen menikah lagi, itu salah satu di antara faktornya adalah karena materi. Kalau materi yang sudah nambah, selera berubah. Kalau dulu makan di emperan toko, di Ampera, enak. Sekarang duit dah banyak, tak mau makan situ lagi Pak. Di mana makan? Di restoran. Duit banyak, rumah dah gedung, mobil dah mewah. Begitu ibu duduk di samping ditengok sama suami, macam tak cocok nampaknya ini. Ya kan? Makanya ibu-ibu ketika suami mulai menanjak, ibu-ibu harus berbenah. Jangan pakai dastir terus di rumah, malas mandi,
pukul 12 belum mandi. Sementara suami kita dah kemana-mana nengok orang berkilat-kilat. Tengok bini di rumah berkilat juga. Berkilat dengan minyak mukanya itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu masalahnya sebenarnya. Tapi bapak-bapak juga, kalau melihat rumput tetangga itu lebih hijau, itu pasti biaya pemeliharaannya lebih mahal. Ya nak bu? Yo. Jadi kalau nengok anak orang, nengok istri orang berkilat-kilat, itu sebenarnya ada biayanya. Karena itu kalau kita pengen istri kita lebih hebat, cantik terus, keluarkan biaya pemeliharaannya. Perempuan ini besar biayanya. Suatu ketika Pak Haji Mursidi, saya datang mengawas ujian kepada adik-adik mahasiswa ini. Karena banyak yang biasanya ujian nengok buku, maka saya katakan kumpulkan tas. Kumpul tas. Sekali dikumpulkan tas tadi, entah macam mana caranya, tersangkutlah tas tadi, tumpah isinya. Isinya apa? Lipstiknya sampai 3-4. Saya tanya, mengapa nih lipstik kok banyak kali? Kata kawannya, kalau dicampur warna ini dan ini lain bentuknya pak. Rupanya itu isi tas anak gadis ibu. Terus, ini apa nih? Macam penjepit es krim, ada bulat. Ini apa nih penjepit es krim nih? Rupanya penjepit bulu mata. Oh, ilaha illallah. Jadi banyak biaya yang dibutuhkan oleh perempuan ini pak. Belum lagi bedaknya, ada bedak siang, bedak malam, krim siang, ada dempul, ada plaster, atau apa, macam-macam. Maka ibu tuh kuat ketawanya gara-gara itu. Dia tahu dia di rumah. Coba bapak sekali tengok di meja rias istri bapak tuh, macam-macam isinya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Mengapa ada laki-laki kalau umur 40 bukan mempersiapkan kematiannya, justru pengen nikah. Ini ketidakmampuan bersyukur sejatinya. Itu masalahnya. Bapak ibu sama Allah berbahagia dengan umur bertambah tadi. Allah Ta'ala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Tingkatkanlah rasa syukur. Bagaimana bentuk rasa syukur itu? Maka kalau punya harta, nafkahkanlah harta itu. Kalau punya jabatan, mudahkan orang dengan jabatan itu. Karena nanti akan tiba masanya, harta yang banyak tak lagi bermanfaat, jabatan yang hebat tak lagi memberikan manfaat. Karena itu ibu-ibu, sekarang waktu masih hidup, punya harta, bersedekahlah banyak-banyak. Bapak-bapak, sekarang mumpung masih hidup, masih sehat, bersedekahlah banyak-banyak dari harta yang kita miliki. Karena nanti tiba saatnya, ketika mati sudah datang, maka kita akan menyesal. Penyesalan pertama manusia setelah dia mati adalah tentang mengapa dulu ketika dia hidup tidak banyak bersedekah. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang mati kalian. Sebab kata Allah, orang-orang yang sudah mati itu, begitu dia mati, dia bercakap kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, wahai Tuhanku, tolong engkau undurkan ajal saya ini, qarib, sedikit saja. Dia dah mati. Lalu dia bercakap kepada Allah, ya Allah, engkau jangan matikan saya sekarang, tunggu sesaat. Kata Allah, kalau aku tunggu ajalmu, engkau mau mengapa? Dijawab oleh orang yang dah mati tadi, fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah. Tapi akankah Allah hidupkan dia kembali? Tidak. Mengapa orang-orang pengen bersedekah? Karena kata para ulama menelisik berbagai hadis Rasulullah SAW, pahala sedekah itu
langsung terasa ketika orang sudah berada di kubur. Pahala sedekah itu memberikan cahaya pada kubur. Karena itulah mengapa orang-orang kalau dia sudah mati, dia teringat sedekahnya yang sedikit. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ama Allah yang berbahagia, sebelum mati kita datang, bersedekahlah banyak-banyak. Ibu, bu, sebelum mati datang, bersedekahlah banyak-banyak. Nanti begitu ibu mati, harta yang ibu tinggal dibagi-bagi. Makanya kalau dapat duit, jangan beli kalung aja, beli gelang aja, beli anting aja, beli baju. Mati ibu, maka kalung gelang ibu tadi dijual sama bapak. Untuk apa pak? Oh, dijawabnya. Nak berbini lagi katanya. Belum ibu lagi lewat, dia nak berbini, itu bayangkan. Bapak-bapak juga dapat duit beli kebun, dapat duit beli kebun, dapat duit beli mobil, dapat duit buat rumah petak, buat toko, mati. Memang sawit bapak itu tak dijual ibu, tapi didodos dengan lakinya yang baru. Nah, makanya sebelum mati bersedekah banyak-banyak. Yang punya jabatan bersedekahlah, karena jabatan ini nanti satu masa akan disesali oleh orang-orang. Kenapa? Karena jabatan itu sejatinya memudahkan dia menuju surga Allah SWT. Halaka anni sultaniyah, kata Allah dalam surah Al-Haqqah. Orang-orang itu menyesal ketika ia dicampakkan ke neraka. Kenapa? Halaka anni sultaniyah. Ternyata jabatanku yang luar biasa di dunia dulu tak lagi bermanfaat ketika sudah berada di akhirat. Apa jabatan kita hari ini di dunia ini? Mudahkan orang. Jabatan saya sebagai pengajar di perguruan tinggi, saya harus mudahkan mahasiswa saya. Pak, bisa ketemu Pak hari ini Pak? Bisa. Di mana Bapak sekarang? Saya di sini. Datang aja sini. Bapak ke kampus ini Pak? Hari ini mungkin tidak ke kampus. Kamu datang bisa datang ke sini. Bapak tunggu di sini. Sherlock. Dia datang selesai. Jangan kita dah ketemu dengan mahasiswa, Pak minta tanya, tunggu Pak, sebentar, Bapak sibuk nih, mau rapat dulu. Anak itu udah di depan mata kita, masa ditunggu-tunggu lagi? Tanda tangan aja lah, selesai. Apa nak tunggu-tunggu nanti? Bapak sibuk. Menanda tangan itu tak sampai 2 menit, selesai. Tidak ada meja, buat punggung ke sini, Tapi kadang ada pula kawan-kawan ini merasa sok hebat, terasa hebat diri kalau sibuk. Kalau tak sibuk berarti tak hebat. Bukan. Kalau kita menyusahkan orang, maka kita pun akan susah. Sebaliknya kalau kita bisa memudahkan orang, maka kita pun akan mudah. Zaman online sekarang nih, minta tanda tangan, pakai online aja, apa-apa ya. Kadang ujian skripsi. Ada anak-anak ini ujian skripsi ini dia memang tak pandai. Ditanya tak apa-apa jawabnya. Dia membahas tentang misalnya diantaranya itu efektivitas undang-undang ini. Kita tanya ke dia, apa itu efektivitas? Bentar Pak. Kalau lagi itu tak tahu tuh. Saya tanya lagi. Kalau lah banyak gayanya, tunggu lu Pak. Apa ya Pak? Itu saya tanya lagi. Itu tolong aja lah lulus kan. Kita uji pun dia sampai 3 kali gitu-gitu itu ya. Tidak kan ada tuh. Memang gitulah kemampuan dia. Ini menolong aja lah. Lulus aja lah. Diuji pun sampai 3-4 kali. Ujung-ujungnya gitu ya. Syukur-syukur dia tak bunuh diri. Ya kan? Makanya saya ajak kawan-kawan ini kalau udah kayak gini nih. Ini kita beribadah aja lagi nih. Tolong aja lah. Lulus. Ini kita paksa pun tak akan ngerti dia nih. Memang anak-anak ini kan tak semuanya pandai bercakap, pandai menulis. Tak semua orang. Kadang ada orang tuh pandai menulis, bercakap tak pandai. Ada yang pandai bercakap, menulis tak pandai. Ada begitu. Ada yang tak pandai bahasa Indonesia lah. Cuman 3 kata aja bahasa Indonesia, masuk 4 kata itu udah bahasa kampung masing-masing. Gitu. Ada juga gitu. Ya udah tolong aja. Karena ketika peluang pahala sudah di depan mata, kita jangan pernah menghindar. Ini anak ini perlu ditolong nih. Tolong aja.
Kalau dipaksa pun tidak bisa juga. Nampak tuh. Orang pintar tuh akan pintar juga. Dimanapun dia akan pintar. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ini tentang jabatan. Bapak-bapak sekarang punya jabatan apa, maka mudahkan orang. Kenapa harus kita lakukan ini? Karena nanti setelah kita mati, ini akan kita sesali. Karena itu di sisa-sisa umur kita ini, mari kita perbanyak kebaikan. Kita tebar kebaikan sebanyak-banyaknya, agar orang merasakan kebaikan yang kita bisa berikan. Yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan dan jangan dipersulit. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu ingin memudahkan. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, di ujung kajian kita ini, maka dapat kita katakan beberapa hal. Di sisa umur kita yang masih ada ini, maka mari kita manfaatkan segala bentuk sisa umur ini dalam bentuk kebaikan. Karena supaya kita nanti tatkala malaikat datang memisahkan roh dengan jasad kita ini, kita sedang memikirkan tentang kebaikan, melakukan kebaikan, merencanakan kebaikan bersama dengan orang-orang yang terus bersama untuk memikirkan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita dalam melakukan berbagai kebaikan ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala bentuk bujuk rayuan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah penguasa alam jagat raya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat senantiasa Engkau limpahkan dan curahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh karib kerabat dan keluarganya ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah segala bentuk khilaf salah kami. Wali walidina, begitu pula kesalahan ayah mak kami. Warhamhum, rahmatilah dan kasihilah mereka ya Allah. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka telah mengasihi kami semenjak kami kecil dulu ya arhamar rahimin. Terkhusus kepada ayah mak kami yang telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan, ya Allah jadikanlah kuburnya sebagai taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratin min hufarin niran, dan jangan Engkau jadikan kuburnya sebagai liang api neraka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah banyak menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tak ampuni kami. Wa tarhamna, Engkau terahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk golongan hamba-hamba Engkau yang merugi ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah jadikanlah anak-anak cucu cicit kami orang-orang yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikanlah anak-anak cucu cicit kami orang-orang yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibah, ya Allah jadikanlah anak-anak cucu cicit kami orang-orang yang baik, baik fisiknya, baik rohaninya ya Allah, baik ibadahnya, baik akhlaknya ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina, jadikanlah pasangan hidup kami, suami dan istri kami, wa dzurriyyatina, begitu pula anak keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan mata dan pikiran kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ya Allah bagi imam bagi orang bertakwa ya arhamar rahimin.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Jauhkanlah kami ya Allah dari azab dunia dan akhirat ya. Wa syarril dunya wa syarril akhirah. Ya, kejelekan hidup dunia dan kejelekan pula hidup di akhirat ya Arhamar Rahimin. Jagalah kami ya Mujib Sailin. Jaga dan peliharalah kami ya Allah. Tidak tempat kami mohon dan meminta melainkan kepada Engkau ya Allah yang Maha penjaga dan Maha memperkenankan setiap permohonan dan pinta ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, selamatkan hidup kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Selamatkan pula kelak hidup kami di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami Allah dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.